Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susanti, NIM 37 dari kelas penyuluhan pertanian A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang saya buat, yaitu tentang program kegiatan penyuluhan. Di sini judul yang saya ambil yaitu tentang pendekatan penyuluhan dalam meningkatkan petani garam di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia adalah negara yang dikelilingi lautan. Hampir di seluruh bagian di Kepulauan Indonesia pasti terdapat laut, sehingga Indonesia terkenal dengan negara maritim. Petani Indonesia dikategorikan petani sawah atau ladang dan tambak, di mana petani tambak di sini meliputi tambak ikan, tambak udang, dan tambak garam. Garam adalah salah satu komoditas yang sangat penting baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Petani garam Desa Karanganyar pada umumnya hanya sebagai pekerja, bukan pemilik lahan penggaraman. Penyuluhan pertanian merupakan program pemerintahan dalam rangka mewujudkan sektor pertanian yang maju, di mana penyuluhan pertanian di Indonesia saat ini mendapatkan payung hukum pembangunan pertanian sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Untuk karakteristik wilayah dari penelitian yang saya ambil, yaitu Kecamatan Kalianget yang ada di Kabupaten Sumeneb berada di ketinggian 12 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 30,19 km². Salah satu desa yang ada di Kecamatan Kalianget yaitu Desa Karanganyar, di mana Desa Karanganyar ini memiliki luas wilayah dengan luas wilayah seluas 779 hektar, yang mana Desa Karanganyar ini berbatasan langsung dengan Desa Marengenlauk yang berada di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinggir Papas. Untuk karakteristik penduduk, dilihat berdasarkan mata pencarian penduduk Desa Karanganyar pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.891 jiwa yang terdiri dari 1.480 jiwa laki-laki dan 1.411 jiwa perempuan, di mana mata pencaharian di warga di Karanganyar yaitu sebagai petani, pegawai negeri sipil, swasta, pedagang, nelayan, wira swasta, dan tidak bekerja. Untuk potensi sendiri dari Desa Karanganyar yaitu ketersediaan lahan untuk melakukan pemproduksian garam, potensi perairan yang memadai, gudang penyimpanan hasil garam. Selain penghasil garam, Desa Karanganyar juga memiliki tambak ikan. Kelembagaan di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Jenis kelembagaan desa yang ada di Desa Karanganyar adalah Rukun Tetangga atau RT, Rukun Warga RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKK, dan Karang Taruna. Untuk kelompok petani garam yaitu Estoepu dan Putra Fajar, Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Untuk identifikasi masalah, yang terdapat isu permasalahan di lokasi yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan petani, keterbatasan modal, keterbatasan akses pasar yang membuat petani tidak bisa mengetahui harga pasar. Nah, untuk isu strategisnya yaitu
permasalahan di Desa Karanganyar yang menjadi isu strategis untuk diangkat dan dicari solusinya adalah kurangnya kemampuan dan keterampilan petani. Hal ini sangat penting dan urgent dalam perkembangan pertanian di Desa Karanganyar. Apabila keterampilan dan kemampuan petani dapat ditingkatkan, maka kemampuan petani dalam melakukan proses pembuatan garam, sehingga petani dapat meningkatkan kualitas hasil panen, kemampuan petani dalam mengakses pemodalan, sehingga petani dapat melanjutkan usahanya. Nah, untuk peta konsep permasalahannya sendiri yaitu peran penyuluhan. Untuk peran penyuluhan yaitu yang pertama fasilitator, motivator, mediator, organisator, dan pembimbingan. Untuk karakteristik petani yaitu yang pertama umur, pengalaman kerja, dan motivasi belajar. Dukungan lingkungan. Yang pertama yaitu keluarga, fasilitas seperti teknologi. Yang ketiga kelompok tani. Untuk output yang diinginkan yaitu di mana petani bisa menerapkan teknologi yang ada. Yang kedua, adanya kerjasama petani dengan penyuluh. Selanjutnya, rencana kegiatan penyuluhan, di mana kegiatannya itu pengenalan teknologi dan informasi, penguatan lembaga keuangan, pentingnya kelompok tani. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu pengenalan teknologi dan informasi, di mana di dalam kegiatan pengenalan teknologi dan informasi ini akan diadakan pelatihan dan pendampingan sekaligus diskusi dan praktek dalam penggunaan teknologi yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Untuk kegiatan yang kedua itu penguatan lembaga keuangan, di mana kegiatan yang akan dilaksanakan di penguatan lembaga keuangan ini akan di mana penyuluh memberikan informasi kepada petani terkait prosedur dan persyaratan untuk mengakses keuangan. Dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Kegiatan ketiga yaitu pentingnya kelompok tani, di mana penyuluhan di sini akan memperkenalkan kelompok tani dengan kelompok tani yang lain dan mendiskusikan terkait pentingnya kelompok tani yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.